Waktu itu Ani sangat sedih, menangis. Ada puluhan produk COD-nya yang dikembalikan dalam kurun waktu seminggu ini saja. Padahal untuk setiap packingnya, Ani harus mengeluarkan biaya yang nggak sedikit, hampir Rp3.000 per packingnya. Buat biaya kardus, buat biaya bubble wrap, dan biaya kartu terima kasihnya. Mengingat kecilnya untung yang didapat Ani per setiap transaksinya, dan banyaknya potongan platform, Rp3.000 jelas terasa besar nilainya. Belum lagi kalau dikalikan 100 pieces per bulan. Belum dihitung waktu packing dan repotnya ngambil barang ke kurir untuk setiap COD yang gagal. Nggak sampai di situ aja, ada juga beberapa barang Ani yang rusak dan penyot ketika sudah dikembalikan oleh kurirnya. Sebenarnya Ani nggak ingin mengaktifkan COD, namun Ani juga sadar bahwa COD mampu meningkatkan jumlah transaksi Ani hingga 30%. Dalam tangisannya Ani berusaha untuk tetap tegar. Namun dalam ketegarannya, Ani akhirnya mencoba untuk realistis. Ani mulai mempertanyakan strateginya. Apakah Ani perlu mengikuti semua saran marketplace, baik itu hijau ataupun si oranye, yang memintanya untuk mengaktifkan semua fitur seperti bebas ongkir, COD, cashback, diskon besar hingga 80%, yang mana semua fitur itu memiliki biaya dan menuntut berkurangnya gross margin. Atau Ani hanya perlu menyesuaikan setiap strateginya sesuai dengan kemampuannya, target internalnya, dan KPI profit yang telah ditetapkannya. Seperti jika KPI yang ditargetkan Ani adalah profit 20 juta sebulan, tidak perlulah Ani harus mengejar revenue hingga 200 juta, di mana setengah dari transaksi tersebut tidak menghasilkan gross margin yang signifikan. Dengan fokus ke profit, setidaknya Ani nggak perlu berpikir, pokoknya aktifin semua fitur agar bisa transaksinya banyak. Transaksi banyak, revenue banyak. Yang dipikir Ani akan menghasilkan profit yang juga banyak. Ani akhirnya tahu memperbanyak transaksi bukan KPI yang dikejar oleh Ani selama ini. Memang, di satu sisi Ani merasa bahwa menyaksikan packing yang banyak menciptakan sebuah spirit di lubuk hatinya. Dan juga rasa bangga karena bisa dipamerkan di sosial media, yang kemudian dapat meningkatkan citra dari dirinya sebagai pengusaha sukses. Namun sebaliknya, Ani juga sadar bahwa sebuah bisnis tanpa profit cepat atau lambat akan menghancurkan bisnisnya sendiri dari dalam. Sehingga mulai hari ini diputuskanlah, Ani ingin sepenuhnya dikontrol oleh tujuan untuk menciptakan sebuah bisnis yang sehat dan melepas ketergantungannya dengan fitur-fitur yang disediakan oleh si oranye ataupun si hijau. Ketergantungan ini akan dilakukan secara bertahap dengan strategi yang matang. Ani juga sadar bahwa dia harus mulai memahami bagaimana jalan pikiran dari bisnis partner utamanya ini. Tak lain tak bukan adalah si hijau dan si oranye. Si hijau dan si oranye jelas merupakan makelar yang canggih, makelar versi 4.0. Pemahaman terhadap bagaimana cara makelar menghasilkan uang perlu dipelajari oleh Ani. Ini juga bisa membantu membuat strategi transisinya berjalan dengan matang. Di sisi lain, Ani juga harus mengenal apa saja daya jual yang ditawarkan oleh makelar ini, yang nantinya mungkin bisa digantikan oleh pihak lain, sehingga transisinya bisa berjalan lebih lancar dan menciptakan sebuah bisnis yang efektif, seperti melepas ketergantungan traffic yang berasal dari platform si hijau maupun platform si oranye. By the way, ini adalah salah satu konten yang gue bikin kayak series, jadi bersambung-sambung gitu. Semoga gue bisa membuat sebuah series yang cukup merepresentasikan semua keluh kesah yang ada di bisnis online. Segitu aja video ini. Boleh supportnya dengan subscribe, komen, dan like. See you di next video.